Di lobi besar, suara dingin dan dalam seperti mesin segera terdengar. Tetap cari. Bahkan jika kamu menggali 3 kaki ke dalam tanah, kamu harus menemukannya. Pria itu mengangkat tinjunya dengan tangan di atas kepalanya, dan berkata dengan hormat, "Baik Tuan." Suara pemimpin itu terdengar lagi. "Isyana pasti sudah meninggalkan Norwegia, dan kamu segera mengirim orang untuk menyusup ke Mongolia, timur jauh Rusia, Alaska, Yukon, Kanada, dan Nunavut. Dia hampir tertangkap kali ini, dan ada kemungkinan besar dia akan melarikan diri ke negara dan wilayah berpenduduk jarang ini, dan mungkin dia akan datang dan menunggu." Pria itu sedikit terkejut, dan berkata dengan gugup, "Tuanku, saya punya pertanyaan, berani meminta jawaban Anda?" Pemimpin itu berkata dengan ringan, "Bicaralah." Pria itu buru-buru berkata, "Tuanku, dalam waktu singkat, kami telah mengalami kegagalan berturut-turut. Pembunuhan keluarga Polen di New York direncanakan dengan sangat hati-hati, dan pada akhirnya, tidak satu pun dari begitu banyak prajurit yang mati kembali. Bahkan tidak ada satu mayat pun yang ditemukan. Itu sama ketika kami pergi ke Norwegia kali ini. 8 penjaga ksatria semuanya adalah master top. Kecuali untuk komando dan utusan yang meninggal karena meminum racun, keberadaan yang lainnya tidak diketahui. Apakah menurut Anda ada hubungan di balik kedua insiden ini?" "Hubungan?" Pemimpin itu bertanya dengan dingin. "Apakah menurutmu seseorang diam-diam membunuh kita?" Pria itu berkata, "Saya pikir kedua hal ini terlalu aneh. Kami memiliki informasi yang pasti tentang 2 hal ini. Apakah itu keluarga Polen atau Isyana? Tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan untuk melawan kita. Tapi hasil dari masalah ini adalah kekalahan ini tidak bisa dipercaya." Pemimpin itu berkata dengan ringan, "Keluarga Polen adalah keluarga teratas di dunia terbuka, dan mereka bisa dianggap sebagai figur publik sampai batas tertentu. Tapi Isyana adalah seekor rubah kecil yang bersembunyi di mana-mana. Dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan dunia luar pada hari kerja. Kali ini aku dapat menemukan beritanya karena dia tidak bisa menahan diri. Dia membeli sepotong porselen biru dan putih di sebuah toko barang antik di Norwegia dan mengungkapkan identitasnya. Jadi aku pikir seharusnya tidak ada hubungan langsung di antara mereka." Pria itu mengangguk dan memuji, "Tuanku, Anda memang yang terbaik. Cukup gunakan porselen biru dan putih untuk menangkap Isyana." Dia dengan cepat bertanya lagi, "Bagaimana kalau kita membeli setumpuk porselen biru dan putih terbaik, dan menaruhnya di toko barang antik di seluruh dunia, menunggu Isyana mengambil umpannya?" "Tidak perlu." Pemimpin itu berkata dengan dingin, "Isyana adalah rubah yang paling licik. Dia tidak akan pernah jatuh ke perangkap yang sama 2 kali. Tidak peduli seberapa bagus porselen biru dan putih itu, tidak mungkin untuk memancingnya keluar sekarang." Pada saat ini, pria itu bertanya dengan hormat, "Tuanku, menurutmu seberapa kredibel kata-kata yang ditinggalkan oleh Isyana?" Pemimpin itu terdiam sesaat. Dia berkata dengan dingin, "Kepribadiannya mirip dengan ayahnya. Meskipun dia banyak akal dan bahkan sangat bijaksana, dia jarang terlibat dalam konspirasi apapun, jadi saya percaya apa yang dia tulis. Dan Isyana pasti sangat tahu jelas dalam hatinya bahwa berbohong saat ini tidak ada artinya. Bahkan jika aku melihat kata-kata ini, dan jika aku yakin dia tidak berbohong, tapi sampai aku menemukan cincin itu, aku tidak bisa berhenti memburunya. Lagi pula, meski cincin itu tidak ada dengannya, dia pasti tahu keberadaannya, jadi dia menulis kata-kata ini, bukan untuk membuatku bingung, tapi untuk membuatku kesal." Pria itu tidak bisa membantu tetapi berkata, "Tuanku, jika Isyana tidak berbohong, apakah itu berarti dia telah meninggalkan cincin itu di suatu tempat di Norwegia?" Pemimpin itu berkata, "Meskipun cincin itu tidak berguna baginya,
itu memiliki makna yang luas, dan dia tidak akan pernah membuangnya hanya untuk menyelamatkan hidupnya. Lalu laki-laki itu berkata lagi, apakah bisa disimpan di brankas bank? Sebuah cincin, jika disimpan di brankas bank dengan barang lain, umumnya tidak menarik banyak perhatian. Kerahasiaan brankas bank sangat tinggi, dan verifikasi identitas dilakukan dengan menggunakan sidik jari, iris mata, dan bukti biologis lainnya. Jadi dia bisa menyimpan cincin itu dengan identitas palsu dan kemudian mengeluarkannya kapanpun dia membutuhkannya. Tidak mungkin, pemimpin itu berkata dengan datar. Isyana jauh lebih licik dan penuh perhitungan daripada yang dapat kamu bayangkan. Dia sudah memikirkan semua yang bisa kamu pikirkan. Brankas bank sepertinya tersembunyi dan tidak mencolok, tapi nyatanya tidak aman sama sekali. Kalau menurutku, kekuatanku bisa membuka semua brankas bank di Norwegia dalam semalam, untuk melihat apa yang terjadi, bagaimana dia bisa mengambil risiko seperti itu. Pria itu berkata dengan ragu, Tuanku, menurut apa yang Anda katakan, cincin itu memang tidak ada di tangannya, tapi dia tidak membuangnya semaunya, jadi pasti ada cara yang sangat tepat untuk menyimpannya. Lalu, menurut Anda kemana perginya cincin ini? Atau dengan kata lain, cara apa yang dia gunakan untuk menyimpannya dari jarak jauh? Pemimpin itu diam selama beberapa detik, dan berkata dengan tenang, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Satu-satunya hal yang bisa aku yakini saat ini adalah, meskipun cincin itu bukan milik Isyana, dia adalah satu-satunya petunjuk kita sejauh ini. Jadi, kamu harus melakukan yang terbaik untuk terus maju dan menemukannya untukku. Setelah itu, dia berhenti sebentar, dan melanjutkan, kali ini, biarkan Daniel keluar dari gunung secara langsung, dan kamu mengirimnya untuk segera menemuiku. Daniel Davis adalah kepala dari 4 Earl. Gelar dari masing-masing 4 Earl ini dianugerahkan oleh pemimpin itu. Mereka berempat telah mengikuti pemimpin itu selama bertahun-tahun, dan telah memberikan kontribusi besar bagi pengembangan pasukan di bawah komandonya. Daniel, selain menjadi peringkat pertama di antara 4 Earl, dia juga memiliki eksistensi yang paling kuat di antara 4, dan dia benar-benar sosok nomor 2 di seluruh organisasi. Dan pria ini sendiri adalah pria setia dan pemberani yang menduduki peringkat terakhir di antara 4 Earl. Dalam organisasi ini, kontribusinya tidak sebaik 3 Earl teratas. Tetapi karena kesetiaannya yang mutlak kepada bosnya, dia dianugerahi gelar setia dan berani, dan dia sering dikirim oleh bos untuk misi dalam pandangan loyal. Memerintahkan Daniel untuk melacak Isyana benar-benar terasa seperti membunuh ayam dengan pisau daging. Namun, dia tidak berani meragukan keputusan bosnya, jadi dia berkata tanpa berpikir, Tuanku, saya akan menyampaikan perintah kepada Daniel. Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya dengan jubah tao dan karakter seperti peri berjalan ke aula utama dengan langkah berwibawa. Begitu dia masuk, dia berlutut di tanah dengan satu lutut, menghormati singgasana yang kosong, lalu berkata dengan hormat, Tuanku, kata loyal, Anda memiliki sesuatu untuk memanggil saya. Perintah apa yang Anda miliki? Suara pemimpin itu yang dalam datang, Daniel, aku akan memberimu waktu 5 tahun untuk menemukan keberadaan Isyana. Selama 5 tahun ini, aku tidak peduli kemana kamu pergi atau cara apa yang kamu gunakan. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Kamu tidak memerlukan persetujuanku untuk membuat keputusan apapun. Aku hanya ingin kamu membawanya hidup-hidup untuk menemuiku dalam 5 tahun. Bisakah kamu melakukannya? Daniel sedikit terkejut, dan segera mengatupkan kedua tangannya dan dengan lantang berkata, karena Tuan bersedia mempercayakan tugas ini kepada saya, maka saya harus berusaha sekuat tenaga untuk membawa Isyana kembali secepat mungkin. 500 juta dolar AS akan digunakan sebagai dana, dan setelah urusan selesai,
Aku akan memberimu 5 pil pemuda sebagai hadiah. Daniel sangat terkejut ketika mendengar kata-kata pil. Terima kasih, Yang Mulia. Setelah mengatakan itu, dia langsung membungkuk dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan hormat, "Tuanku, Anda paling mengenal Isyana. Jadi, mengenai keberadaannya, apakah Anda memiliki petunjuk atau saran yang dapat Anda berikan kepada saya?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.